Setelah meninggalkan kamar Zuo Shangchen, Guru Woyun memutuskan untuk kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Namun dia tiba-tiba mendengar sesuatu begitu dia menginjakkan kaki ke halaman belakang, menyebabkan dia mengerutkan kening. "Kamu seorang cacat dan kamu berani melawan Fei Fei Sekte Kedokteran, Nak. Aku menyarankanmu untuk berlutut di depan Fei Fei dan meminta pengampunannya. Mungkin dia bahkan akan mengampunimu dan kakakmu." Pada saat ini di luar ruang tamu, sekelompok orang telah mengepung Xia Linyu yang baru saja melangkah keluar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berjubah abu-abu yang menatap Xia Linyu dengan arogan. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Siapa sebenarnya Huang Fei Fei? Dia adalah putri penatua Huang. Siapa di seluruh sekte kedokteran yang berani menyinggungnya? Namun orang-orang ini bahkan tidak bisa mengenali apa yang baik untuk mereka dan berani membuat Huang Fei Fei musuh mereka. Bukankah mereka mencari kematian mereka sendiri? Jadi, ketika Huang Fei Fei mencari mereka, mereka segera mendengarkan perintahnya dan datang untuk menimbulkan masalah bagi Guru Woyun dan Xia Linyu. Apakah orang luar ini berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan dukungan pengurus Lin? Apakah kekuatannya sebagai pelayan di sekte kedokteran cukup untuk menandingi kekuatan seorang penatua? Jika dia tidak memegang token tuan sekte di tangannya, Huang Fei Fei akan memiliki hak untuk melarang orang luar ini memasuki sekte kedokteran. Xia Linyu menyapu pandangannya yang jernih dan dingin ke setiap wajah di depannya. Wajahnya yang halus tidak menunjukkan tanda-tanda emosi saat dia dengan tenang menjawab, "Minggir." Pria berjubah abu-abu itu tertawa dengan gila dan mengangkat bibirnya dengan cara yang merendahkan. Bahkan orang lumpuh pun berani menunjukkan ketidakberdayaan seperti itu di hadapanku. Jika bukan karena fakta bahwa kamu sangat tampan, aku sudah lama mendorongmu ke akhir yang tragis. Apakah ada orang di sekte kedokteran yang tidak menyadari bahwa pria berjubah abu-abu ini sangat menyukai pria? Dia memiliki keinginan untuk menangkap setiap pria dengan fitur halus, memiliki mereka sebagai mainan anak laki-lakinya. Jika dia bukan salah satu murid langsung penatua Huang, dia akan lama dikeluarkan dari sekte kedokteran karena kesukaannya yang aneh pada pria. Wajah Xia Linyu diselimuti es, matanya yang jernih dan jernih tampaknya telah membeku, menampilkan kabut dingin yang tebal. "Minggir." Satu kata ini menyebabkan pria berjubah abu-abu itu berubah drastis. Matanya bersinar dengan kebencian ketika dia berbicara. "Bocah sialan, kamu pikir kamu siapa? Kamu memiliki keberanian untuk menyinggung Huang Fei Fei dan kamu jelas mencari kematianmu sendiri. Namun aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu hanya perlu melayaniku, maka mungkin aku bahkan bisa menyampaikan kata baik tentangmu kepada Nona Fei Fei." Saat dia berbicara, tatapan vulgarnya mulai memindai Xia Linyu dari atas hingga ujung kaki. Anak kecil ini mungkin cacat, tetapi dia memiliki fitur yang adil dan halus, terutama bingkai mungil itu. Aku tidak sabar untuk menekan diriku melawannya. Kamu. Xia Linyu mungkin masih muda, tapi dia mengerti arti di balik kata-kata pria berjubah abu-abu itu. Wajahnya yang halus memerah karena marah dan matanya yang jernih bersinar dengan jijik saat dia menatap tajam ke arah pria itu. Bermimpilah. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan.
Teman-teman, tangkap dia, setelah aku bersenang-senang dengannya, kita akan menyerahkannya kepada Nona Fei Fei. Pria berjubah abu-abu menjilat bibirnya dan menyipitkan matanya yang jahat saat cahaya dingin melintas di matanya. Huang Fei Fei telah menyebutkan bahwa selama mereka tidak membunuhnya, segala bentuk penyiksaan dapat diterima, karena itu masalahnya dia mungkin juga memuaskan dahaganya. Saat para murid sekte kedokteran hendak meletakkan tangan mereka di atas Xia Linyu, sebuah tangan terulur dari belakang mereka. Kekuatan besar mendarat dengan keras di atas murid sekte kedokteran dengan benturan keras dan memaksa mereka mundur. Darah segar mulai menetes di sudut bibir mereka. Rambut wanita itu berkibar di bawah angin sepoi-sepoi. Guru Ouyun sekarang berdiri di depan Xia Linyu saat matanya yang jernih dan dingin menatap tajam ke arah pemimpinnya, pria berjubah abu-abu. Oh, saat aku berpikir untuk membawa pergi anak laki-laki ini, ternyata kakaknya sudah kembali. Pria berjubah abu-abu itu mencibir sambil menatap gadis berbaju hijau yang berdiri di depan Xia Linyu, matanya dipenuhi dengan cahaya cabul. Karena itu masalahnya, mengapa kalian berdua tidak ikut denganku? Toh aku memiliki selera untuk pria dan wanita. Mata Xia Linyu menjadi gelap secara substansial. Dia bisa mentolerir apapun yang dilemparkan siapapun padanya, tetapi dia tidak bisa diam dan melihat orang lain melirik Guru Ouyun dengan cabul. Namun, saat Xia Linyu hendak melangkah maju, sebuah tangan terulur dan meraih lengannya dengan kuat. Dia gemetar dan berhenti. Dia kemudian melotot marah dan kesal pada pria mesum berjubah abu-abu itu. Kamu ingin memiliki Yuer dan aku. Guru Ouyun tersenyum tipis. Apakah kamu yakin bisa membayar harganya? Pria berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya. Dia tahu betul bahwa wanita ini telah mengalahkan Huang Fei Fei dengan satu pukulan di kaki gunung dan kekuatannya lebih lemah dari Huang Fei Fei. Karenanya, jika mereka bertarung, dia bukan tandingan wanita ini. Namun, Huang Fei Fei telah menyebutkan bahwa pekerjaan mereka hanya untuk memprovokasi mereka dan dia akan mengurus sisanya. Bahkan jika 100 darimu menyerangku, aku pasti bisa membawamu. Pria berjubah abu-abu itu menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan menyipitkan matanya saat dia mengamati tubuh Guru Ouyun dari atas hingga ujung kaki. Wanita, kamu telah menyinggung Huang Fei Fei, jadi itu tidak akan berakhir baik untukmu. Jika kamu masih ingin hidup, cobalah dan menyenangkanku dan aku akan memintanya untuk berbelas kasih kepadamu. Kalau tidak, percayalah, kamu tidak akan pernah bisa hidup lebih dari 3 hari. Guru Ouyun memandang pria berjubah abu-abu itu dan tertawa dingin. Ini bukan salahmu karena kurang cerdas, tapi kebodohanmu sendiri karena membiarkan orang lain memanfaatkanmu. Memanfaatkan aku? Pria berjubah abu-abu untuk sesaat tidak memiliki kemampuan untuk memahami ini dan dia juga tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Guru Ouyun. Dia lebih suka tidak menganalisisnya secara berlebihan dan melambaikan tangannya ke orang-orang di sebelahnya. Dia kemudian mengatupkan giginya dan memerintahkan. Kalian semua, tangkap dia. Selama kita bisa menangkap wanita ini, Nona Fei Fei akan menghadiahi kita. Mendengar ini, beberapa mata murid lain berbinar. Mereka segera mengambil senjata mereka dan menyerang Guru Ouyun.
Pada saat itu aura Guru Woyun mulai berfluktuasi dan badai mulai berputar di sekelilingnya. Terdengar suara benturan keras saat dia menghempaskan murid-murid sekte kedokteran, menyebabkan mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan Guru Woyun membuatnya bergerak. Yang mereka rasakan hanyalah sebuah tangan yang membanting keras ke dada mereka dan melemparkan tubuh mereka keluar dari jalan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Apakah ada orang lain yang ingin mencoba? Guru Woyun mengangkat sudut bibirnya. Meskipun suaranya lembut, itu seperti beban berat yang menghantam hati semua orang. Siapa lagi yang berani mencoba? Kelompok itu saling memandang sebelum mereka merangkak berdiri. Namun mereka tidak berani melangkah maju dan menantangnya. Bagaimanapun wanita ini terlalu kuat, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya berdasarkan kekuatan mereka. Xia Linyu diam-diam menundukkan kepalanya. Pada akhirnya aku adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengundang semua masalah yang kami temui sejak kami menginjakkan kaki di sekte kedokteran. Jika aku tidak lumpuh, semua ini tidak akan pernah terjadi. Semua ini terjadi karena aku telah menyeret kakakku bersamaku. Sedemikian rupa sehingga dia sekarang menghadapi kesalahan dari sekte kedokteran. Hati Xia Linyu dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah memikirkan hal ini. Jika aku tidak mengikuti kakakku di sini, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin Yuer melayanimu. Mata Guru Woyun bergerak maju mundur sebelum bersandar pada pria berbaju abu-abu itu. Suaranya jernih, dingin dan ringan, namun mengandung kesan paksaan yang kental. Selain itu dia juga harus menyenangkanmu kan? Pria berjubah abu-abu itu menggigil dan ekspresinya dipenuhi kecemasan. Dia segera berlari buru-buru menuju pintu halaman di dekatnya. Rasa gugup mulai menguasai hatinya. Bukankah Huang Feifei mengatakan bahwa yang perlu kami lakukan hanyalah memprovokasi dia dan dia akan mengurus sisanya? Kenapa dia belum datang? Tentu saja, Guru Woyun bisa melihat ekspresi wajahnya dengan sangat jelas dan dia juga melihat matanya yang melesat menuju pintu. Dia melengkungkan bibirnya dengan lembut saat dia berbicara. Apakah kamu menunggu orang-orang Huang Feifei untuk menyelamatkanmu? Sayangnya tidak peduli siapa yang datang hari ini, kamu harus membayar harga untuk semua yang kamu katakan. Guru Woyun pertama kali mendarat dengan ganas di dada pria berjubah abu-abu itu. Seketika pria berjubah abu-abu itu terbang menyingkir dan menabrak dengan keras di dalam halaman. Darah segar berceceran terus-menerus dari mulutnya, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Tepat saat dia mengangkat tatapan ketakutannya, sebuah kaki mendarat dengan keras di dadanya. Serangan itu menyebabkan dia memuntahkan lebih banyak darah dan dia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Naga selalu memiliki skala terbalik. Sisik terbalik Guru Woyun adalah orang yang dicintainya. Tidak masalah apakah ini jebakan Huang Feifei, dia sendiri tidak keberatan melangkah ke jebakan itu. Karena Huang Feifei ingin menggunakanmu, kamu dapat tenang, aku akan membiarkanmu terbiasa dengan potensi tertinggimu. Guru Woyun terkikik. Huang Feifei tahu tingkat kekuatannya tetapi dia telah meminta orang lemah seperti itu untuk mendekatinya. Seluruh dunia tahu niatnya tetapi Guru Woyun tidak mau tunduk padanya. Guru Woyun menyerang sekali lagi dan pria berjubah abu-abu itu memuntahkan seteguk darah lagi.
dia sekarang tampak sangat pucat saat dia menatap ketakutan pada fitur halus di wajahnya. Kamu bertingkah di wilayah sekte kedokteran, apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Pria berjubah abu-abu telah menggunakan banyak upaya hanya untuk menyelesaikan pertanyaan itu. Guru Woyun berbalik dan menatapnya. Karena aku cukup berani untuk melakukan ini, itu sudah membuktikan bahwa aku tidak takut pada sekte kedokteran. Pria berjubah abu-abu itu gemetar hebat dan wajahnya langsung berubah pucat. Meskipun dia cabul, dia pandai membaca niat orang. Dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Guru Woyun mengatakan yang sebenarnya. Mata wanita ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan yang ada hanyalah kepercayaan diri. Mungkin kali ini mereka benar-benar menendang besi panas. Pada saat ini pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berharap agar Huang Feifei tidak melakukan langkah lain. Kalau tidak, jika dia benar-benar membuat marah wanita ini, seluruh sekte kedokteran mungkin akan terbakar habis. Namun, tangisan tiba-tiba menghancurkan semua harapan di hatinya dan membunuh semua optimismenya. Guru Woyun, beraninya kamu secara terbuka melakukan premanisme seperti itu di sekte kedokteran. Kamu sama sekali tidak mementingkan sekte kedokteran. Penjaga, tangkap wanita ini dan beritahu tuan sekte serta ayahku agar mereka bisa datang dan memberi keadilan. Seorang wanita berjubah kuning perlahan melangkah maju. Bibirnya melengkung menjadi seringai saat dia menatap Guru Woyun dengan jijik. Meskipun Penatua Huang telah berjanji kepada Huang Feifei bahwa dia akan mendapatkan posisi tuan sekte kedokteran, Huang Feifei tidak ingin membiarkan Guru Woyun hidup begitu lama. Dia kemudian berencana untuk menyingkirkan wanita yang merusak pemandangan ini. Oleh karena itu dia telah meminta sekelompok murid dari sekte kedokteran untuk memprovokasi dia. Dia mengantisipasi bahwa Guru Woyun, berdasarkan kepribadiannya akan menyerang secara besar-besaran. Pada saat itu kejahatan beratnya melukai murid sekte kedokteran akan cukup baginya untuk dimusnahkan 1000 kali bahkan jika pengurus Lin melindunginya. Huang Feifei sebagian benar. Jika ini orang lain mereka akan jatuh dengan rapi ke dalam perangkapnya. Sayangnya dia melawan Guru Woyun kali ini. Terlepas dari plot dan intrik licik apapun yang bisa dia buat, tidak ada yang berhasil. Ketika dia mendengar kata-kata Huang Feifei, ekspresi pria berjubah abu-abu itu berubah drastis. Dia mencoba berbicara tetapi Guru Woyun merasakan niatnya dan menyapu tatapan tajam dan dingin ke arahnya. Hanya dengan satu pandangan, pria berjubah abu-abu itu merasa seolah-olah seseorang baru saja meraih tenggorokannya dan mencubitnya. Dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, banyak sosok besar dan besar terbang ke arah mereka. Seringai Huang Feifei semakin menonjol. Dia menatap dengan puas pada Guru Woyun yang sekarang dikelilingi oleh sekelompok orang dan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Mereka yang menentangku tidak akan pernah menerima akhir yang bahagia. Meskipun kamu mungkin telah menggunakan tubuhmu untuk merayu Lin Yang, kali ini bahkan Lin Yang tidak dapat menyelamatkanmu. Dia telah secara terbuka mencelakai seorang murid sekte kedokteran. Bahkan tuan sekte kedokteran pun tidak dapat melindunginya sekarang. Ekspresi Guru Woyun tenang dan sunyi, jubah hijaunya sejernih dan sedingin bulan. Dia berdiri dengan tenang saat dia mengamati kerumunan yang menyerbu ke arahnya dari tidak terlalu jauh.
Apa artinya ini? Suara orang tua perlahan bergema dari kejauhan, itu jatuh ke telinga orang banyak dan membungkam mereka. Kakak. Xia Linyu mencengkeram tangan Guru Ouyun dan tampak agak gugup. Dia tidak takut tapi dia mengkhawatirkan Guru Ouyun. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Guru Ouyun menepuk tangan Xia Linyu saat dia berbalik dan tersenyum padanya. Ketika Xia Linyu mendengar kata-kata ini, dia segera merasakan kecemasannya secara ajaib mencair. Tidak perlu lagi penjelasan untuk ini. Penatua Huang mencibir dan memelototi Guru Ouyun saat dia berbicara dengan suara dingin. Situasinya jelas untuk dilihat. Dia telah menganiaya murid-murid sekte kedokteran ini dan sama sekali tidak memperhatikan kehormatan sekte kedokteran. Jika aku adalah tuan sekte, aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga siapapun yang berani menyentuh sekte kedokteran. Ekspresi Gao Lin tenggelam. Dia melirik Penatua Huang sebelum berbalik ke arah Guru Ouyun dan bertanya, "Gadis Gu, apa yang sedang terjadi di sini?" Seperti yang dia katakan, Guru Ouyun mengangkat bahunya. "Aku telah menyiksa murid-murid sekte kedokteran, namun merekalah yang memprovokasi pertarungan terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, pria ini menginginkan adikku untuk menyenangkan dia. Aku tidak bisa menahan amarahku jadi aku menyerang." Ketika Gao Lin mendengar ini, dia berbalik menghadap pria berbaju abu-abu di bawah kaki Guru Ouyun dan rasa pengertian melintas di matanya. Namun sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara tajam berteriak dari samping. "Kamu menyemburkan omong kosong, kami tidak memprovokasimu sama sekali. Kami baru saja lewat ketika kamu menangkap kami dan ingin menginterogasi kami tentang tempat persembunyian rahasia formula pil. Kami tidak dapat menjawab pertanyaanmu sehingga kamu kemudian menyerang kami." Orang yang berbicara jelas bukan pria berbaju abu-abu di bawah kaki Guru Ouyun. Itu adalah pemuda lain dari sekte kedokteran, karena pria berbaju abu-abu itu sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. "Apa? Formula pil?" Nada suara Penatua Huang berubah. Dia mengarahkan tatapan jahatnya pada Guru Ouyun dan berbicara dengan permusuhan. "Aku tidak berpikir bahwa kamu tidak hanya akan menyerang murid sekte kedokteran, kamu bahkan akan sangat berbahaya hingga ingin merampok kami dari formula pil kami. Kamu pikir kamu siapa? Apakah orang sepertimu memiliki hak untuk memiliki harta berharga seperti formula pil? Bahkan jika kamu adalah murid dokter suci, kamu harus meninggalkan hidupmu kali ini."